Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah siang hari ini kita bisa menikmati sholat duhur secara berjamaah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, yaitu kenikmatan ibadah, khusyuk, dan juga amal soleh yang lainnya. Amin rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, berbicara tentang menjaga hati kita atau tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita. Tentu saja salah satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mengisi hati kita dengan harapan-harapan akhirat. Karena sesungguhnya hati kita tidak akan pernah penuh dengan isi dunia. Hati kita tidak akan penuh dengan rumah yang mewah, mobil mewah, harta yang banyak. Karena semua banyak orang merasa kekurangan. Bahkan yang namanya korupsi itu orang-orang kaya yang sudah memiliki segalanya. Maka hati tidak akan pernah penuh dengan isi dunia, tapi hati akan penuh dengan harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surganya. Jadi jamaah rahmatullah, mari kita merangkai impian kita, mengisi hati kita dengan harapan-harapan akhirat, harapan-harapan surga. Pernahkah di dalam benak kita terfikir untuk bagaimana kita menyiapkan rumah kita di surga? Pernahkah kita terfikir bagaimana kita menyiapkan kebun-kebun di surga? Sementara kita saat ini sedang berjuang bagaimana punya rumah sendiri, bagaimana punya kebun-kebun sendiri, bagaimana nanti anak-anak punya tempat tinggalnya masing-masing dengan perjuangan keras kita hingga saat ini. Namun kembali lagi, apakah pernah kita pikirkan, apakah kena persiapkan rumah-rumah kita yang akan kita tinggali di surga nanti? Jadi jamaah rahmatullah, ternyata ada amalan-amalan yang membuat kita mampu, membuat kita dibuatkan rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti. Ada amalan-amalan yang membuat kita dibikinkan, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah di surga. Ya, padahal apa bedanya ketika seseorang di surga bisa meminta apapun, lalu di dunia kita bisa membangun rumah dari sejak sekarang? Bedanya rumah yang dibangun sejak kita di dunia dengan rumah yang nanti, bedanya apa? Nah, maka para ulama ya membeberkan hal tersebut dalam beberapa amalan yang akan kita jelaskan. Yang pertama jamaah rahmatullah adalah amalan yang mulia, yaitu membangun masjid. Membangun masjid. Membangun masjid ini dalam rangka ikhlas lillahi ta'ala akan mendapatkan rumah di surga yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah kamafhasi qita'in au asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Siapapun yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, artinya dia mungkin urunan sedikit saja ada di bagian dalam masjid tersebut, satu keramiknya, satu sak semennya, ataupun bahkan mungkin lebih banyak lagi, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah seperti itu juga di surga. Jadi kita tergambarkan ya jamaah rahmatullah, kita bisa menyiapkan rumah kita dengan amalan ini, yaitu kalau ada peluang masjid mau dibangun, masjid mau direnovasi, kita ikut ambil bagian semampu kita atau semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Lalu apa bedanya rumah yang kita bangun sejak di sini dengan rumah yang nanti kita kalau masuk surga kita ingin apa saja itu bisa? Lahum fiha ma yasyaun.
Di surga kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Bedanya apa dengan yang sudah dibangun di sini? Maka para ulama menjelaskan, bedanya adalah kemuliaannya, kehebatannya, keistimewaannya sama dengan bedanya masjid yang ada di bumi dengan rumah-rumah kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, rumah siapapun itu, sebesar apapun, semewah apapun, kalau dibandingkan dengan masjid tidak ada apa-apanya, mulianya tidak ada apa-apanya. Seseorang hidup semewah apapun di rumahnya yang besar, kalau dia ditimpa kesulitan, kesusahan, kepayahan, toh dia akan kembali mencari masjid untuk bisa rukuk dan sujud di dalamnya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang paling mulia adalah masjid. Maka di surga nanti orang yang sejak sekarang membangun rumahnya di sana, itu rumahnya berbeda dengan rumah-rumah yang lainnya. Maka jamaah rahimakumullah, ini kesempatan kita untuk membangun rumah kita yang di surga. Tapi kalau kita tidak punya harta yang cukup, bagaimana? Ternyata ada hal-hal lain yang mudah untuk kita lakukan jamaah rahimakumullah, untuk bisa membangun rumah di surga. Ada hal yang lainnya. Allah Maha menyayangi kita, memahami terbatasnya kemampuan kita. Maka yang kedua ada amalan. Apa itu? Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shollat duha arba'an," siapapun yang sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataupun dia 4 rakaat langsung juga boleh. Artinya dia sholat duha 2 rakaat dan sholat sebelum duhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka sebelum duhur 4 rakaat maka dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi yang kedua mudah jamaah rahimakumullah, cuman butuh keistiqomahan saja. Tidak bisa serta-merta hari ini melaksanakan, besok kemudian ditinggalkan, besok lupa, besok ngerjakan lagi. Harus istiqomah. Ya, kalau kita memang ingin dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang istimewa di surga, maka sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum duhur 4 rakaat. Tadi subhanallah jamaah sudah melaksanakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Masya Allah tabarakallah. Itu dalam rangka untuk bagaimana bisa dibangunkan rumah di surganya nanti ya. Nah, ada lagi jamaah rahimakumullah, ternyata masih ada. Sebetulnya masih ada 11 amalan, tapi tentu tidak kita sampaikan semuanya karena harapan kita yang kita dengarkan itulah yang kita kerjakan. Yang nomor 3, amalan apa yang bisa membuat kita dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga? Dari Ummu Habibah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitan fil jannah." Siapapun yang sholat sunnah asyrata rakaatan, 12 rakaat dalam sehari semalam, 12 rakaat sholat sunnah. Tidak banyak jamaah rahimakumullah, cuma 12 rakaat saja. Sholat duhanya kah, qobliyah ba'diyahnya ya. Ini sholat rawatib ya, mohon maaf, ini sholat sunnah rawatib. Jadi sebelum dan setelah sholat wajib itu 12 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat, kemudian sebelum asar, setelah maghrib, setelah isya ya, semua 12 rakaat. Maka akan dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Ini yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ya. 12 rakaat itu apa? Di dalam hadis yang lain disebutkan, dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya, dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu apa saja salatnya. 12. Yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, ya. Jadi 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
Jadi itu jamaah ya. Jadi 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Istiqomah rutin ya, tidak bisa sesekali terus hilang ya. Maka yang dibutuhkan adalah keistiqomahannya ya. Jadi ini 4 saja jamaah amalan yang bisa kita lakukan agar kita itu merencanakan rumah kita sejak sekarang ya. Kalau kita sekarang merencanakan tabungan sekian, nanti bangun dulu tiangnya, temboknya, atapnya, baru kemudian nutup dengan sekat-sekatnya, nyicil sedikit-sedikit. Begitu pula kita harus mengutamakan membangun rumah impian kita yang abadi di surganya nanti ya. Salah satunya dengan amalan-amalan ini. Jadi jamaah, mari kita utamakan perencanaan akhirat kita. Ada amalan-amalan lain nanti, bagaimana kita punya kebun-kebun di surga. Ada amalan lain bagaimana kita bisa minum khamar di sana dengan gelas-gelas perak emas ya, sandaran-sandaran kursi yang empuk dan nikmat. Maka semua bisa kita lakukan, kita cicil dari sejak sekarang di bumi ini, selama kita hidup di muka bumi ini. Semoga jamaah Allah berikan kita keistiqomahan, kekuatan, kemudahan untuk bisa merangkai cita-cita impian kita ya. Dan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi seseorang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.